Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fathia Putri Surya dengan NIM 140562338. Saya dari Pendidikan Sosiologi UNJ kelas B 2023. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang pernah menggemparkan Indonesia khususnya di Yogyakarta, yaitu kelitih. Woi bajingan, mana kamera? Dua pelaku kelitih atau kejahatan jalanan ini langsung terjatuh setelah dikejar warga di Kelurahan Banyuraden, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelitih bukan hanya tentang kekerasan, tapi tentang bagaimana sekelompok pemuda mengisi ruang sosial mereka, tentang identitas, tekanan hidup, pencarian pengakuan, dan lemahnya peran intuisi sosial dalam pembentukan perilaku anak muda. Video ini akan mengajak kita melihat kelitih secara lebih dalam, bukan sekedar sebagai kejahatan, tapi sebagai cermin dari realitas sosial pemuda kita pada saat ini. Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota pelajar. Kota yang identik dengan suasana tenang, penuh dengan nilai budaya dan pendidikan. Tapi di balik citra damai itu, ada satu sisi gelap yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Kelitih. Bagi masyarakat lokal dan netizen Indonesia, pasti istilah ini sudah tidak asing lagi. Kelitih menjadi momok, jadi ancaman nyata, terutama bagi siapapun yang berada di jalanan pada saat malam hari. Kelitih bukan sekedar aksi kriminal, ia adalah gejala sosial. Ia adalah cermin dari apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak muda kita hari ini, tentang bagaimana mereka tumbuh, bergaul, mencari jati diri, dan bagaimana mereka gagal menemukan tempat yang seharusnya. Kalau kita lihat secara umum, kelitih adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, umumnya yang masih berstatus pelajar. Mereka berkeliaran pada malam hari, membawa senjata tajam, menyasar korban secara acak-acak, kadang untuk balas dendam, kadang hanya untuk menunjukkan keberaniannya, kadang tanpa alasan sama sekali. Salah satu kasus yang paling menyentak adalah ketika Dava Azin Al-Basit, seorang pelajar SMA, meninggal dunia karena diserang oleh kelompok kelitih di Jalan Gedong Kuning, Yogyakarta pada tahun 2022. Al-Fatihah. Dava sama sekali bukan bagian dari geng manapun. Dia bukan musuh, bukan target, dia hanyalah pemuda biasa yang pulang melewati jalan yang salah pada waktu yang salah. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan kasus tunggal. Kasus-kasus serupa terjadi sebelumnya. Kelitih seolah jadi budaya kekerasan yang sulit diberantas. Bahkan aparat kepolisian pun sempat kewalahan menanggapi laporan-laporan serangan yang terjadi hampir setiap minggunya. Jika kita dengar langsung dari masyarakat Yogyakarta, banyak yang mengaku takut keluar malam. Orang tua mulai membatasi jam keluar anaknya, pelajar merasa was-was pulang dari tempat les atau kegiatan sekolah. Jalanan yang dulu aman kini terasa penuh ancaman. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti ini? Mengapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kelompok remaja, anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah dan memikirkan pendidikannya, kenapa memilih jalan kekerasan? Kelitih bukan hanya soal senjata tajam dan jumlah korban. Ini adalah soal identitas yang hancur, ikatan sosial yang putus, dan ruang tumbuh yang tidak tersedia. Banyak dari pelaku kelitih datang dari latar belakang keluarga yang bermasalah. Ada yang dibesarkan dalam lingkungan penuh konflik, ada yang tidak mendapatkan perhatian di rumah, tidak merasa dihargai di sekolah, dan akhirnya mencari pengakuan dari lingkaran pertemanan yang salah. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran lingkungan sosial. Di lingkungan tempat tinggal yang sempit, penuh tekanan, dan minim pengawasan, anak-anak muda tumbuh tanpa pegangan.
Mereka besar dalam ketidakpastian, dalam kemiskinan, dalam frustasi, dan pada akhirnya mereka mencari kontrol atas sesuatu. Dan sayangnya, kekerasan adalah cara yang paling cepat untuk merasa berkuasa. Mereka saling membentuk kelompok kecil, geng, bukan geng dalam arti film atau mafia, tapi sekumpulan remaja yang biasanya haus akan validasi dan pengakuan, yang ingin dianggap keren, yang ingin ditakuti, yang ingin menunjukkan bahwa mereka berani. Mereka menggunakan kelitih sebagai pengakuan bahwa mereka bukan orang biasa, bahwa mereka ini punya kekuatan. Padahal semua itu tuh palsu. Semua itu hanya ilusi dari rasa kehilangan jati diri mereka. Media sosial juga ikut memperparah keadaan. Aksi-aksi kelitih direkam dan dibagikan. Komentar dan likes di TikTok atau Instagram menjadi bentuk validasi baru. Mereka tidak hanya ingin eksis di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Ada semacam bentuk perlombaan untuk yang menjadi paling berani, si paling ekstrim, si paling gangster di antara teman-teman mereka. Dalam ruang digital, kekerasan dianggap keren dan ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana respon masyarakat? Di satu sisi masyarakat Jogja ini sangat marah ya, merasa takut, merasa kecewa, mereka menuntut aparat bertindak tegas. Tapi di sisi lain ada juga rasa iba, karena sebagian besar tuh pelaku hanya seorang pelajar guys, mereka tuh pelajar. Anak-anak, mereka belum cukup umur untuk menyadari betapa rusaknya perbuatan mereka. Kita tidak sedang menghadapi penjahat dewasa, melainkan anak-anak yang kehilangan arah. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan kepolisian sudah mencoba berbagai pendekatan, mulai dari razia senjata tajam, patroli malam, pembinaan sekolah, hingga pembentukan program anti kriminalitas. Tapi harus diakui, semua itu belum menyentuh akar dari persoalan. Karena akar dari kelitih adalah kekosongan sosial. Ketika remaja tidak punya tempat untuk mengekspresikan diri, ketika keluarga tidak hadir sebagai tempat yang aman, ketika sekolah hanya jadi ruang tekanan tanpa makna, ketika masyarakat sibuk menuduh tapi tidak memeluk, maka kekerasan menjadi alternatif untuk anak-anak tersebut. Dan kita semua berperan di situ, kita semua punya andil. Kita harus sadar bahwa menyalahkan pelaku aja itu nggak menyelesaikan apapun. Tindakan represif memang perlu penegakan hukum, tak penting. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga harus membuka lebih banyak ruang untuk pemuda, ruang aman, ruang sehat, ruang di mana mereka bisa didengar, dibimbing, dan diarahkan. Pemuda tidak lahir untuk menjadi pelaku kekerasan. Mereka lahir untuk menjadi agen perubahan, agent of change. Tapi jika lingkungan sosialnya rusak, maka masa depan mereka juga ikut rusak. Dan itu bukan salah mereka sepenuhnya, tapi kesalahan kita bersama sebagai masyarakat yang gagal menyediakan sistem sosial yang adil dan ramah bagi generasi muda. Kelitih harus kita akhiri, tapi bukan dengan polisi dan penjara. Kita harus hadir di rumah-rumah mereka, di sekolah-sekolah mereka, di gang-gang tempat mereka tumbuh. Kita harus ada di TikTok mereka, di YouTube mereka, di ruang-ruang yang mereka nikmati. Kita harus hadir sebagai suara yang lebih kuat dari kebisingan kekerasan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk tidak tinggal diam. Kita harus jadi bagian dari gerakan perubahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan solidaritas. Bukan dengan amarah, tapi dengan empati. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, mendengarkan teman yang sedang bingung, mengajak anak-anak muda untuk ikut komunitas yang positif, mengangkat suara mereka dalam karya, dalam diskusi, dalam ruang digital. Kita harus mulai melihat mereka bukan sebagai ancaman, tapi sebagai korban dari sistem sosial yang bermasalah. Jadi, melalui kasus kelitih di Yogyakarta, kita melihat bahwa persoalan pemuda tidak bisa disederhanakan sebagai kenakalan remaja. Ini adalah persoalan yang dalam, sistemik, dan menyentuh banyak aspek kehidupan sosial. Kelitih bukan hanya masalah kriminal, tapi luka sosial yang muncul ketika generasi muda kehilangan tempatnya di masyarakat. Saya harap kita semua sebagai mahasiswa dan calon intelektual muda bisa lebih peduli dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan manusiawi untuk generasi kita sendiri.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Dan sampai jumpa.